Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur
karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Epistel firman Allah minggu ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel,' dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar.'" Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Warta jemaat pada hari Minggu kedua setelah Epifanias tanggal 14 Januari 2024 akan kami bacakan dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. 1. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 telah meninggal dunia Nyonya Rusti Sitorus Boru Sirait, tutup usia 84 tahun 10 bulan, beralamat di Jalan Guntur nomor 20, Jemaat Daerah 5 Malabar. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 2, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 telah meninggal dunia Ibu Rauli Dameria Boru Pasaribu, meninggalkan Bapak Pardamaian Nababan, tutup usia 71 tahun 1 bulan, beralamat di Jalan Taman Sari nomor 33A, Jemaat Daerah 3 Dago. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Bagian kedua, persembahan sosial gereja. Pada kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Profesor Johnson Naiborhu, Inang Siti Nurmala Boru Panjaitan, Jemaat Daerah 4 Sar Buncip, sehubungan dengan telah meninggal dunia Ananda Kesar Tulus Martogi Naiborhu di waktu yang lalu. Bagian ketiga, Bonataun HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah akan diadakan Bonataun HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi sekaligus launching tahun Oikumene Inklusif. Diikuti oleh seluruh full timer dan utusan dari gereja kita, yaitu Punguan Lansia, Ketua Dewan Koinonia, dan Ketua SPH. Bagian keempat, koordinasi Parhalado HKBP Bandung. Pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, pukul 17 WIB, bertempat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan, akan dilaksanakan koordinasi Parhalado HKBP Bandung. Mohon agar semua Parhalado dapat menghadiri koordinasi tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan penuh sukacita sambil memuji Tuhan dari buku ND nomor 256. Manggung bisa
yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, akan dimulai dari ayat 43 dan berakhir di ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah untuk firman Tuhan bagi kita saat ini. Amang inang untuk kita seluruhnya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Bu hidup pemar selamat tahun baru. Saliling sesudah Januari onate. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Iya, akan mengelusi dengan semangat berarti ada yang dope bang layang di jabu. Molo semangat berarti nong berpikir di taringotu utang marsugut. Amanami nanami dihita saluhutna. Kami mau katakan dari teks kita ini, di awal ini kami harus katakan, mengingatkan kita. Ini baru minggu kedua Januari di tahun 2024. Maka kita harus melangkah untuk ke depan dengan mengingat tahun 2024 sebagai tahun oikumene inklusif di HKBP, yang mengingatkan kita adalah penginjilan keluar. Maka ini juga hendak mengingatkan kepada kita pada minggu ini, bagaimana Injil itu dalam kitab Yohanes ini kita tentu akan melihat bagaimana peranan Nats ini. Injil Yohanes mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Maka ketika Injil yakni firman harus terus bertumbuh dan harus terus tersebar ke seluruh dunia, harus meluas. Dan Injil itu adalah firman yang hidup, yang harus tetap hidup di dalam hati kita, karena firman harus bekerja. Dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di mana ada firman disebarkan, tentu itulah kita yang boleh menerima Yesus Kristus sebagai firman yang hidup.
Dan kini kita sudah memasuki di tahun yang baru. Maka untuk melanjutkan penyebaran Injil sebagai firman hidup harus ada yang menggerakkan. Ketika firman hidup itu harus digerakkan dan ada prosesnya harus dari manusia itu sendiri. Sehingga Allah juga menjadikan Yesus Kristus sebagai manusia datang ke dunia ini. Supaya nyata ada firman yang hidup, ada Allah yang hidup yang telah menjadi manusia. Sehingga itulah juga proses penginjilan ke tengah dunia ini. Yang dimulai dari Kristus sebagai daging, sebagai manusia, sian jolma, dan diteruskan oleh para murid. Dan yang sudah diproklamirkan oleh para nabi di perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang menjadi duta Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi duta Kristus? Tentu siapa yang menerima Kristus, yang sudah dibaptis, dan kitalah sekarang menjadi saksinya di tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita sudah menerima baptisan, kita menjadi murid Kristus yang setia di dalam penginjilan. Dan bagaimana kita sekarang harus siap sedia, harus bersedia berbagi waktu, berkorban untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Dan kita mau diingatkan untuk teks ini, bagaimana Yesus Kristus memakai manusia, yakni memanggil muridnya dari latar belakang yang berbeda. Kita sudah melalui horong sekolah minggu. Kalau kita sudah melalui horong sekolah minggu, tengok dope nama-nama murid Yesus yang 12. Apa ngasih patah lupa nian? Alerap mangingot maju hita. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas yang disebut Didimus, ada Yakobus anak Alpeus, ada Simon orang Zelot, ada Yudas anak Yakobus, Matius tadi pemungut cukai tertinggal nomor 7, dan ada Yudas, anggo Yudas Iskariot pasti taingok dote, ala parje henongi, alo langsung ni hamu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di mana nama Nathanael? Karena dalam teks ini ketika Filipus mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus, Nathanael searti senama dengan Bartolomeus. Itu kalau kita baca dalam Matius 10 nantinya. Tajahamanong sude pasali. Kita mau katakan ketika ini adalah bagaimana Kristus mau memakai manusia, para murid dari latar belakang yang berbeda. Dan ketika Nathanael itu berasal dari Kana, Galilea juga, karena di Kana adalah Yesus menunjukkan mujizat yang pertama, dari air menjadi anggur. Sehingga kalau di satu sisi kita mau katakan, apakah Nathanael meragukan, yakni asal kelahiran Yesus Kristus dari Nazaret tadi? Karena ada perkataan yang diingatkan di dalam teks ini tadi. Kalau kita membaca di ayat 51 tadi ya. Saya mau katakan ketika Yesus berkata kepada Nathanael, inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan, katanya tadi. Kita mau melihat bagaimana Nathanael tercengang. Bagaimana mungkin engkau mengenal aku? Ninna ibana. Yesus berkata, ngahubereko tiki ditorine pohon arai. Aku telah melihat engkau, katanya. Lalu ketika ada dialog yang demikian, maka itu juga hendak menunjukkan pohon ara bagi orang Israel adalah sebagai lambang kemakmuran, juga lambang damai, kesentosaan, dan
Tentu itu juga hendak menunjukkan bagaimana Yesus pernah mengutuk pohon ara. Tapi ada di satu sisi adalah tempat itu juga di satu sisi kita mau katakan bagaimana Nathanael pernah jauh dari Allah sehingga itu bisa saja menjadi lambang adanya ritus gaib dalam Yahudion, akka hasipili biguan. Namun bagaimana Yesus Kristus sangat mengenal siapa Nathanael. Tapi dari lubuk hati Nathanael, Yesus mau berkata ketika Yesus katakan inilah orang Israel sejati. Dan itu mengatakan suatu ungkapan dari Yesus sendiri sehingga Nathanael seakan-akan tersungkur. Rabi, guru, engkau adalah anak Allah, engkau Raja orang Israel. Lalu itu adalah menjadi suatu ungkapan yang mungkin tidak lagi dalam kepalsuan, tapi harus benar-benar menunjukkan suatu hal yang memberi kepastian. Sehingga dengan demikian Yesus juga menjanjikan kepada Nathanael dia akan melihat, dia 51, hal yang lebih besar, langit akan terbuka dan malaikat Allah turun naik. Turun naik itu memang naik turun nak idokon. Nah, turun naik. Sama kan? Seperti ada jembatan flyover. Ada tangga antara malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Tentunya kalau kita baca ini dalam Kejadian 28 ayat 12, ini merupakan bagaimana Allah turun naik. Ketika Yakub bermimpi di Betel, dia melihat ada tangga antara langit dan bumi. Maka itulah saya katakan tadi, itu menjadi suatu hal yang menunjukkan bagaimana Yesus Kristus, bahwa hati Nathanael itu menjadi hati yang boleh melihat. Godang naik dope, naik ke berengommu, habel gaun, ni debata, molo porsiaho, molo tulus doho, majalwau. Nasian Nasaret. Nah seperti itu kira-kira. Jangan ragu. Itu yang hendak dikatakan oleh Yesus Kristus dalam teks ini. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sekarang kita sudah percaya di dalam Yesus Kristus dan sudah menerima hidup baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang Nina. Kita menjadi duta Kristus. Dan gereja harus berperan sebagai penuntun. Gereja secara fisik adalah bukan bangunannya tetapi orangnya. Kalau sekarang gereja menjadi penuntun, orang percaya, orang Kristen menjadi pemberita, menjadi mitra, menjadi duta Kristus untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Injil keselamatan. Maka tentulah kita mau katakan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk melewati dunia ini yang penuh dengan tangisan, yang penuh dengan jeritan, salpudo sude hasianganon. Alai selama di dunia inilah menentukan kita untuk meraih hidup yang kekal esok. Dan tidak mungkin kita bermimpi mendapatkan hari esok kalau di dunia kita tidak menunjukkan iman yang setia. Sehingga memang kita mau katakan kalau gereja sekarang menjadi mediator untuk membawa jiwa-jiwa. Melalui gereja nakadengan ngahodokon kita adalah orangnya. Maka kalau sekarang gereja atau kalau sekarang kita adalah murid-murid Kristus yang menjadi duta untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus seperti Filipus tadi mengajak Nathanael. Maka kita sekarang mau dipakai bohado hita songon moto ni HKBP dia katau nasalpu buan sadanari. Kita sekarang mau dipakai menjadi duta Kristus dalam hal pelayanan. Itulah tadi yakni oikumene inklusif. Bagaimana kita sekarang menjadi sending pelayanan keluar. Dan kita sekarang mau dipakai oleh teks ini untuk boleh memberitakan, memperkenalkan Kristus. Tapi bukan lewat mimbar, lewat perilaku, perkataan, lewat tindakan setiap hari.
Karena mimbar tidak mungkin sampai keluar. Tapi mimbar ini akan kita bawa keluar ketika kita sudah mendengar firman, maka perilaku kitalah seperti para murid untuk melakukan penginjilan. Mereka harus meninggalkan masa lalunya, yakni dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sehingga murid-murid Kristus dikenal dahulu, sebelum pengenalan lambang Kristen salib, tapi lambang Kristen, murid Kristus adalah masih ikan. Di dalam Bible kalau ada ikan, iktus, Yesus Kristus adalah orang mengenal murid Yesus adalah penjala ikan. Tapi itulah cara bagaimana penginjilan boleh sampai ke tengah dunia. Dan dengan demikian, Amang Inang, tentu dari teks ini kami mau katakan juga, ketika di satu sisi kita sering sekali mendapat perlakuan yang tidak enak. Seperti pandangan Filipus tadi, seperti pandangan Nathanael tadi kepada suatu desa, yakni Nazaret, desa yang terpencil. Mungkin itu adalah suatu desa yang masih terbelakang pada saat itu, dan tapi kalau kita mau katakan, terkadang juga dari suatu desa yang kecil ternyata lahir anak atau anak desa yang terpencil ternyata bisa menjadi pejabat besar di tengah dunia. Maka disitulah kecengangan Nathanael untuk melihat. Dan disitulah dunia harus melihat. Kalau Nazaret di satu sisi sepertinya menjadi desa yang mungkin diremehkan, terpinggirkan, dianggap negatif pada saat itu, maka kita sekarang harus melihat Nazaret sebagai bagaimana itu menjadi suatu tempat boleh hadirnya pembawa berita Injil, yakni juga dari Yerusalem. Dan sekarang dari tanah Batak, kalau kita mau melihat, ternyata lahir penginjilan yang dibawa oleh Nomensen walaupun bukan orang Batak. Tapi itu hendak mengingatkan kepada kita bahwa sekecil apapun, serendah apapun yang menjadi kedudukan kita sekarang atau keberadaan kita, Niko Majo, dakolan sian, undang mailahi tamadokon asal hatu buat tak misalkan, itu juga kadang membawa kepada kita. Jangan menjadi suatu dilema. Idia hutam hatu buah munina era maila madok di perlilitan misalkanlah dulu. Maka disebut kota Madianya, nah begitu. Itu juga harus menjadi suatu hal bagaimana kita sekarang kalau kita masih malu memproklamirkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang binoto be molumaila do hitamadokon halak Kristen. Jala molumaila do hitamadokon HKBP. Ini juga menjadi suatu persoalan. Sehingga ketika memang di luar sana mungkin masih banyak orang yang menganggap HKBP ibadah yang tidak menarik atau monoton, apalagi adat Batak yang mungkin sangat membosankan. Tina akakang lamuda sonari. Tapi harus kita juga yang memproklamirkan HKBP ini bagaimana? Aisyah najulo pertumbuhan ni huria nang akahalak Batak na sukses nuaing HKBP do pagoda ni. Akatangyang ni HKBP do. Maka jangan pernah malu. Sehingga sekarang orang tua harus memproklamirkan jangan pernah malu dan jangan pernah tinggalkan HKBP. Ikoni do nuaing. Alay bohana mahita laho mamemehoni. Karena kita mengenal Kristus halak Batak Porsea gabe Kristen idobahen sangat menguntungkan sekali ketika HKBP namanya itu diambil dari nama misionaris Heine Klemmer Bet van Assel sehingga menjadi HKBP dan dipanjangkan menjadi Huria Kristen Batak Protestan dan Huria Batak Kristen alai Huria Kristen Batak. Kristennya dulu didahulukan, tidak Bataknya. Bagaimana kita sudah mengenal Kristus. Sehingga memang kalau kita hendak diingatkan dari
teks ini tentu ini hendak melihat bagaimana hati kita sangat diketahui dan dikenal oleh Tuhan. Keberadaan kita pun sangat diketahui oleh Tuhan. Di dia sonari hudulata posisitta parhuriota manang songod dia. Karena Yesus tadi katakan hubering doho di pohonara. Bahwida doho ninna. Bahwida doho dia merminggu ganuk minggu. Misalkan. Itu kan? Aktif doho di huria. Ay di woto Tuhan idoi. Manang hora manggarar pilihan bulanan do, manang pilihan tahun. Ini juga harus menjadi suatu perenungan. Karena Tuhan tahu keberadaan kita. Bahasa ngantuk nina monoton nina ibadah HKBP, tidak ada yang salah di ibadah HKBP. Kitanya saja yang mungkin sudah terlalu frontal di ibadah HKBP. Sehingga awal dari kebencian itu akan seterusnya membawa kita kepada suatu hal yang anti untuk ibadah HKBP. Kami mau katakan amang inang siang turpuk tahun, kalau kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, yang harus menyangkal diri, mengikut Yesus, kita sekarang menjadi pengarah, menjadi penuntun, menjadi motivator, dan menjadi mediator ke tengah dunia ini. Sehingga kalau teks ini hendak mengingatkan kepada kita, maka jagalah identitasmu dan integritasmu yang baik. Melunung ngata jaga nongi identitas dan integritas sebagai orang Kristen, maka tunjukkan ada etika yang baik songon murid Kristus na mangulu yang sejati. Di dalam perilaku ada sopan santun, ada etika, ada kesabaran, ketulusan, kesetiaan, kejujuran juga ada. Dan itulah sebagai murid Kristus. Dan ada disi kepalsuan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Nathanael tadi. Dan pasti Yesus sangat tahu benar siapa murid-muridnya. Maka ketika ini menunjukkan bagaimana kita boleh berperilaku sebagai murid Kristus yang sejati, tahun 2024, kalau kita melakukan penginjilan secara inklusif untuk keluar ke seluruh dunia, maka jangan pakai topengmu. Buido, sipata, kita mempertopengkan apa yang dilihat secara casing. Tapi Tuhan sangat tahu betul siapa kita. Maka untuk itulah memang amang inang teks ini hendak menghantar kepada kita bagaimana kita boleh di dalam mengaku menerima seperti tema minggu kita diingatkan, Yesus anak Allah dan Raja. Sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima di dalam baptisan itu dan hidup baru, tentunya kita sekarang hendak dipakai, hendak diingatkan oleh teks ini. Bagaimana kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan Raja gereja, maka kepala gereja dan kita sebagai gereja yang berjalan keluar. Karena gereja adalah bukan bangunan yang saya katakan tadi, maka kita harus menjadi gereja yang berjalan, gereja yang bergerak, dan gereja yang bermisi keluar. Sehingga kita akan terus mengakui dia sebagai anak Allah dan Raja dan Juru Selamat yang tetap memberi kita suatu kepastian. Nyanyian yang mengingatkan kepada kita, mengikut Yesus keputusanku. Kutak ingkar nina. Jadi putuskanlah, komitmenkan. Jangan mengingkar katanya. Odon waing perjanjian di hita. Ditongani HKBP kita juga mau berjanji. Dan sebagai orang Kristen kita juga sudah berjanji jangan mengingkar. Maka sebagai muridnya, anak-anak Allah, kita menunjukkan janji itu dan mengakui dia sebagai anak Allah, Juru Selamat yang hidup, dan sebagai Tuhan yang tetap memberi kita kemenangan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Engkau tidak pernah jauh, sehingga di dalam Roh Kudus-Mu Engkau tetap mengikat kami. Ajari kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk tidak mengingkari apa yang kami akui. Engkau sebagai Allah yang agung, benar dan kuasa, yang menyatakan diri-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus sebagai Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka biarlah untuk setiap umat-Mu yang boleh tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Raja yang agung, Engkau melihat hati kami dan melihat keberadaan kami dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami mau mengakui, Engkau akan memakai kami sedemikian rupa, dan mulut kami akan terus mengaku, memuji, memuliakan Engkau. Untuk setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah pada minggu hari ini, Tuhan melihat keadaan mereka yang dalam keadaan sakit, ketika mereka berjuang untuk melawan sakit penyakit mereka. Tuhanlah yang tetap berkuasa dan menguatkan mereka di dalam semangat dan di dalam pengharapan. Yang dalam kelemahan, kiranya Tuhan juga boleh memberi mereka topangan, dan yang di dalam duka cita, Tuhanlah yang menghibur. Segala apa yang kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi-Mu. Termulialah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik, persembahan kedua dan sosial gereja kita. Mari kita bernyanyi buku ND 697. Sai horas jalan mertua
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.